Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Nesya, tahukah kalian bagaimana awal mula kisah manusia dimulai? Jauh sebelum kita ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit yang luas, bumi yang kita pijak, lautan yang tak bertepi, bintang-bintang yang berkilau, serta para malaikat yang senantiasa taat. Namun, ada satu makhluk yang dikehendaki Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, sosok yang akan diuji dengan akal, hati, dan iman. Dialah manusia pertama, bapak kita semua, Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Allah membentuk jasadnya dari tanah liat yang kering, bagaimana ruh ditiupkan ke dalamnya, bagaimana para malaikat diperintahkan untuk sujud, dan bagaimana iblis menolak dengan penuh kesombongan. Inilah awal mula kisah panjang peradaban manusia, sebuah perjalanan agung yang penuh hikmah dan pelajaran. Sahabat, mari kita telusuri bersama kisah penciptaan Adam, manusia pertama yang dipilih Allah untuk memulai sejarah umat manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah Allah menciptakan alam semesta dengan segala keindahannya, bintang-bintang yang gemerlapan, planet-planet yang beredar dengan teratur, serta langit yang luas tanpa tiang, maka sempurnalah ciptaannya. Dari cahaya, Allah menciptakan para malaikat yang senantiasa taat tanpa pernah membantah. Dari api yang menyala, Allah menciptakan bangsa jin dengan segala tabiatnya. Dan dari tanah, Allah membentangkan bumi yang kokoh untuk kita pijak hingga hari ini. Kemudian Allah berfirman bahwa Dia berkehendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat yang senantiasa taat dan tidak pernah durhaka bertanya dengan penuh keheranan, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah menjawab dengan firman-Nya yang penuh hikmah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka dimulailah proses agung penciptaan manusia pertama, bapak seluruh umat manusia, Nabi Adam alaihi salam. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah dari bumi. Namun bumi memohon perlindungan kepada Allah agar tidak dikurangi atau disakiti, sehingga Jibril pun kembali tanpa membawa tanah itu. Begitu pula malaikat Mikail yang diutus setelahnya, hingga akhirnya Allah mengutus malaikat maut, dan malaikat maut berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kembali tanpa membawa perintahnya." Lantas ia mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi, tanah putih, merah, hitam, lembut, keras, subur dan tandus. Dari campuran inilah kelak lahir manusia dengan beragam warna kulit, sifat, dan karakter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bumi. Maka anak keturunan Adam lahir sesuai dengan kadar bumi itu. Ada yang putih, merah, hitam, dan ada pula yang diantaranya. Ada yang lembut, keras, baik, buruk, dan ada pula yang diantaranya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Dan sebuah rahmat Allah dan penghargaan kepada Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya dari tanah, dimulai dari hari Jumat, sampai berwujud jasad manusia selama 40 tahun, dengan tujuan agar makhluk lainnya tidak berlaku sombong atau merendahkannya kepadanya. Dan setelah Adam berwujud jasad dari tanah, belum ada ruh. Kemudian para malaikat melewatinya dan merasa sangat terkejut ketika melihatnya. Dan yang paling terkejut adalah iblis. Ketika iblis melintasinya, maka ia memukulnya sehingga jasad yang berwujud tanah kering tersebut berbunyi seperti suara guci yang terbikar.
Oleh karenanya, ketika Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dari tanah kering seperti tembikar, Quran Surat Ar-Rahman ayat 14, maka iblis berkata, niscaya aku akan melintasi apa yang telah engkau ciptakan. Maka ia pun masuk dari mulut jasad tersebut dan keluar dari duburnya, seraya berkata kepada para malaikat, janganlah kalian takut kepadanya. Sesungguhnya Rob kalian adalah tempat bergantung segala sesuatu, sedangkan jasad ini adalah berlubang. Sekiranya aku dapat menguasainya, niscaya aku akan menghancurkannya. Dalam riwayat yang sahih, dijelaskan bahwa Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta, atau sekitar 27-30 meter. Dan ketika sampai batas waktu yang dikehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad tersebut. Ketika ruh telah ditiupkan dan masuk ke kepalanya, maka Adam bersin. Para malaikat berkata, ucapkanlah Alhamdulillah. Maka Adam mengucapkan Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, Robmu telah merahmatimu. Ketika ruh telah masuk ke dalam matanya, maka Adam dapat melihat buah-buahan surga. Dan ketika ruh sampai di tenggorokannya, maka Adam sangat tergiur untuk memakan buah-buahan surga. Oleh karenanya, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 37. Sahabat, sebelum Allah memerintahkan sujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan penyembahan, Allah memperlihatkan kelebihan Nabi Adam kepada malaikat, dengan memerintahkan para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda sekelilingnya. Dan mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Lalu Allah memerintahkan Adam, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian setelah itu, Allah memerintahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada iblis. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Maka dengan kesombongan iblis ini, Allah mengusir iblis dari syurga dengan firman-Nya, turunlah kamu dari syurga itu, tak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Mendapat perintah itu, iblis bukannya memohon ampun, tapi malah menantang Allah. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Dan iblis pun bersumpah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dan dari belakang mereka, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Dan Allah berfirman, keluarlah kamu dari syurga itu, sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Sahabat, setelah peristiwa itu, Allah memerintahkan kepada Adam untuk tinggal di syurga. Dan walaupun di dalam syurga, fasilitas sangat lengkap dan sempurna,
tetapi Adam merasa kesepian. Maka inilah bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial, suka bergaul dengan sesama manusia. Ini sesuai dengan namanya, al-insan, diambil dari kata al-uns, orang yang selalu ingin bersama lainnya. Dan suatu ketika, saat Adam tertidur, ketika bangun, ia mendapati seorang wanita di dekatnya. Dialah ibunda Hawa yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Wanita tersebut menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Untuk apa engkau diciptakan?" Wanita tadi menjawab, "Agar engkau merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, karena mereka mengetahui kadar keilmuannya, "Siapakah namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Kenapa dinamakan Hawa? Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Dan tentang ibunda Hawa ini, ada hadis yang menjelaskan, dalam As-Sahihain, dari hadis Zaidah, dari Maisarah Al-Faji'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Berwasiatlah yang baik kepada kaum wanita, sebab wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk bagian atas. Jika engkau hendak meluruskannya, maka ia akan patah. Dan bila engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Maka berwasiatlah kebaikan kepada kaum wanita." Setelah Adam dan Hawa tinggal di syurga, dengan berbahagia, dengan segala kenikmatan syurga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan didengar oleh telinga. Dan kepada Adam dan Hawa, Allah hanya memerintahkan satu hal saja, "Jangan kalian dekati pohon ini," yaitu sebuah pohon yang dilarang oleh Allah. Tapi iblis menggelincirkan mereka berdua dengan segala tipu dayanya, sehingga akhirnya Adam dan Hawa mendekati dan memakan buah dari pohon itu. Apa yang terjadi setelah? Menurut riwayat Sahih, pakaian mereka terlepas dan urat keduanya pun terbuka. Lalu mereka berdua berlari mencari daun untuk menutupi aurat mereka, yaitu daun pohon tin. Lalu Allah berfirman, "Wahai Adam, apakah engkau akan lari dariku?" Adam menjawab, "Tidak ya Allah, tapi aku berlari karena rasa maluku." Kemudian Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah memaafkan dan mengampuni Adam dan Hawa, kemudian berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain." Ayat ini ditujukan kepada Adam, Hawa, dan iblis. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa ada seekor ular indah sangat besar yang ikut bersama mereka. Sebab ular inilah yang diperintahkan oleh iblis kemudian menggoda Hawa, dan Hawa mengambil buah terlarang itu dan memberikannya pula kepada Adam. Hawalah memakan buah dari pohon tersebut sebelum Adam, dan dialah yang mendesak Adam untuk memakan buah tersebut. Hal inilah yang ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sekiranya bukan karena bumi Israel, niscaya tidak ada daging yang rusak, dan sekiranya bukan karena Hawa, niscaya tidak ada wanita yang mengkhianati suaminya. Maka terpusilah Adam yang diikuti oleh Hawa, dan iblis yang diikuti oleh ular yang sangat besar, dari syurga ke bumi dalam kondisi saling bermusuhan dan saling memerangi. Sahabat, ada 3 pendapat tentang di mana Adam diturunkan ke bumi. Abi Hatim bersumber dari Ibnu Abbas berkata, Adam diturunkan ke bumi di daerah yang namanya Dahna, yang terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan dari Al-Hasan ia berkata, Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah, iblis diturunkan di Distamisan yang terletak beberapa mil dari Basrah, Irak, sedangkan ular diturunkan di Isfahan.
Wallahu alam bisyawaf. Dan sebuah riwayat yang sangat mengharukan menyebutkan bahwa meskipun telah diampuni oleh Allah, Adam menangisi dosanya selama 70 tahun dan menangisi anaknya yang terbunuh selama 40 tahun. Sungguh, sebuah rasa penyesalan yang begitu mendalam. Sahabat, begitulah kisahnya. Akhirnya nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa, harus turun ke bumi. Mereka meninggalkan surga yang penuh nikmat, kini berpijak di tanah yang keras dan asing. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Air mata mereka tumpah, bukan hanya karena dosa, tetapi juga karena kehilangan tempat tinggal yang mulia. Namun Allah Maha Pengampun. Dia menerima taubat Adam, memaafkan mereka, dan memilihnya menjadi khalifah di muka bumi. Bumi yang kini kita pijak hari ini. Setelah puas menyesali kesalahannya, Adam teringat sesuatu yang jauh lebih penting daripada dirinya sendiri, istrinya, Hawa. Ia sangat mencintainya, ia bahagia bersamanya. Namun kini ia sendirian, tidak tahu di mana keberadaan belahan jiwanya itu. Sunyi bumi semakin menyesakan dada. Lalu, dengan hati yang penuh rindu, Adam mulai melangkah, mencari Hawa. Hari demi hari ia berjalan, menapaki padang tandus, melewati hutan, mendaki bukit, menyusuri lembah. Telapak kakinya telanjang, tergores batu dan duri. Jika lapar, ia hanya memakan tumbuhan liar. Jika malam datang, ia merasakan kesepian yang menusuk hati. Suara hewan buas terdengar dari kejauhan, membuatnya bersembunyi di tempat aman untuk sekedar beristirahat. Namun Allah tidak membiarkannya dalam kebingungan. Seorang malaikat datang kepadanya, berkata, "Wahai Adam, Hawa berada di suatu tempat yang jauh. Ia juga sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, engkau akan menemukannya." Mendengar kabar itu, hati Adam kembali bersemangat. Ia melanjutkan perjalanannya dengan penuh harapan, meski tubuhnya lelah, meski bumi terasa asing, hingga akhirnya ia tiba di sebuah lembah yang kelak dikenal dengan nama Baka, dan kini kita menyebutnya Makkah. Di dalam hatinya, Adam yakin, di tempat inilah ia akan menemukan Hawa. Sementara itu, Hawa pun tengah mencari Adam. Ia mendaki bukit, menuruni lembah, memandang jauh ke hamparan bumi. Kesepian merayapi hatinya, tetapi ia tidak berhenti berharap. Pada suatu hari, ketika ia berada di puncak sebuah bukit, pandangannya menangkap sosok yang datang dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, itu adalah Adam. Segera ia berlari menuruni bukit dengan air mata haru. Dan Adam pun, dari kejauhan, melihat sosok yang amat dirindukannya. Ia berlari sekuat tenaga menuju Hawa. Sahabat, bayangkanlah saat itu. Dua insan yang diciptakan dari tangan Allah, dua jiwa yang pernah terpisah kini berlari satu sama lain. Dan akhirnya, mereka bertemu di sebuah tempat yang teduh, yang kelak dikenal dengan nama Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Di sana, Adam dan Hawa berpelukan, air mata bahagia bercampur dengan doa syukur. Mereka menengadahkan tangan ke langit, mengucap penuh haru, "Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, yang telah mempertemukan kami kembali, yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya sendirian." Dan sejak hari itu, bumi bukan lagi tempat asing. Bumi menjadi saksi cinta pertama manusia, cinta Adam kepada Hawa, dan cinta mereka berdua kepada Allah yang telah menyatukan kembali. Setelah pertemuan agung itu, beban Adam dan Hawa sedikit berkurang. Rindu mereka terbalas, sepi mereka terhapus. Namun tetap saja, bayangan surga tidak pernah benar-benar hilang dari hati. Mereka mencoba melupakan kenangan indahnya, hari-hari bahagia di surga yang penuh kedamaian. Di sana, tak pernah ada panas yang membakar, tak ada dingin yang menusuk tulang. Tak ada rasa lapar yang mengguncang perut, tak ada lelah yang meruntuhkan tubuh. Segalanya penuh nikmat, penuh ketentraman. Kini, kenyataan harus mereka hadapi. Hidup di bumi tidak semudah hidup di surga. Bumi berputar di ruang angkasa, membawa pergantian musim yang silih berganti. Musim dingin datang menggigilkan tubuh. Salji turun deras menutupi pegunungan dan dataran. Lalu musim panas menyala terik, membakar tanah, mengeringkan rerumputan. Daun-daun luruh di musim gugur, pepohonan menjadi kering dan rapuh. Dan akhirnya musim semi hadir, bumi kembali hijau, bunga bermekaran,
sungai mengalirkan kehidupan. Adam memandang itu semua dengan mata basah. Ia teringat kehidupan indah di surga. Rindu itu menyesakkan dada. Betapa nyaman hidup di sisi Allah, betapa damai tinggal di taman yang penuh cahaya. Dan kini, bumi yang penuh ujian menjadi tempat tinggalnya. Namun Adam dan Hawa tidak menyerah. Mereka memilih sebuah daerah yang indah, penuh tumbuhan liar, pepohonan rimbun serta buah-buahan yang bisa menjadi penguat tubuh. Di sanalah mereka menetap, membangun awal kehidupan manusia. Tapi sahabat, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia harus bekerja keras demi bertahan hidup. Adam menebang kayu, mengumpulkan ranting, mencari gua untuk tempat berlindung sebelum sempat membangun pondok sederhana. Hawa menyiapkan makanan, mengurus keperluan, dan mendampingi suaminya dengan kesabaran. Hari-hari terasa panjang, keringat mengucur di tubuh Adam. Tangan-tangannya terluka oleh batu dan kayu. Kerja keras kini menjadi bagian dari kehidupannya. Untuk menghindari kematian, mereka harus menanam benih, memanen hasil, menggiling gandum, membuat adonan dan memanggang roti sederhana. Hanya 2 potong roti yang terasa jauh berbeda dengan buah surga yang pernah mereka nikmati. Sahabat, malam-malam mereka sering diisi dengan tangisan. Adam dan Hawa duduk berdua, menatap langit luas yang bertabur bintang, lalu mengingat dosa yang pernah mereka lakukan. Mereka rindu bukan hanya pada surga, tetapi pada kedekatan dengan Allah yang menciptakan mereka. Maka dalam setiap sujud dan doa, mereka menangis. Mereka memohon ampun kepada Allah dengan hati yang hancur. Mereka berdoa agar suatu hari keturunan mereka bisa kembali ke surga. Sejak itu, hidup mereka di bumi hanyalah untuk 3 hal: bekerja demi bertahan hidup, beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah, dan berpikir tentang masa depan anak-anak mereka, generasi pertama umat manusia. Sahabat, dari merekalah kisah kita bermula. Dari air mata taubat Adam dan Hawa, lahirlah perjalanan panjang manusia di muka bumi ini.